Berlatar di Polandia, kisah akan berfokus pada sang juara MMA 10 kali berturut-turut bernama Tomasz Bartkowiak yang kebetulan sedang menerima tantangan dari seorang petarung yang memiliki julukan si Codet, di mana Tomasz jauh lebih unggul di ronde pertama yang hal itu mendapat apresiasi dari pelatihnya yang bernama, kita panggil saja si pelatih. Namun pada ronde kedua, entah kenapa Tomasz tiba-tiba kehilangan kecemerlangannya, kepalanya tiba-tiba pening, pandangannya mulai kabur sehingga si Codet memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan serangan bertubi-tubi hingga Tomasz ngagoler saat itu juga. Beberapa minggu kemudian setelah predikat juaranya pecah oleh si Codet, Tomasz memutuskan untuk pensiun dini dengan menyendiri tinggal di sebuah rumah yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Yang tepat di hari itu, sang kakak kebetulan datang berkunjung dengan maksud untuk mengajak Tomasz pergi ke klub malam pribadinya, karena diketahui jika kakak Tomasz ini kebetulan memiliki sebuah klub malam kecil-kecilan di pusat kota. Yang karena Tomasz menolak ajakannya, si kakak pun memutuskan untuk pergi sendirian saja. Przyjechali upomnieć się o swoje i spalili mu salę. Tak lama setelah kepergian kakaknya, Tomasz mendapat telepon dari kepolisian yang menyampaikan kabar buruk tentang kakaknya yang mengalami kecelakaan. Yang setibanya di TKP, alangkah terkejutnya Tomasz saat mendengar jika nyawa si kakak tak tertolong setelah mobilnya diadu dengan sebuah truk besar perusahaan, sehingga semakin lengkaplah penderitaan Tomasz yang selain kalah dalam pertarungan, kini harus kehilangan kakak yang sangat disayanginya. Już prawie wszyscy wiedzą. Alhasil, 6 bulan kemudian kini Tomasz menjadi bos sekaligus pemilik sah klub malam menggantikan peran kakaknya, yang kebetulan pada malam itu ada tamu spesial, seorang selebriti sekaligus rapper terkenal yang bertingkah rese, sehingga Tomasz merasa perlu untuk menegurnya. Yang karena si rapper tak terima dilarang-larang, ia pun meminta atau memanggil pengawal pribadinya yang memiliki perawakan tinggi besar yang berhasil menjatuhkan beberapa staf keamanan dengan cukup mudah, sampai akhirnya Tomasz pun terpaksa turun tangan dan membuat pengawal keok hanya dengan satu kali pukulan saja. Suatu malam, Tomasz tak sengaja melihat seorang wanita yang diganggu oleh preman yang tanpa diduga. Wanita bernama Yuli ini ternyata punya sedikit kemampuan bela diri yang ya cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Yang alangkah terkejutnya Tomasz saat baru menyadari jika Yuli ini adalah teman lamanya sewaktu duduk di bangku SMA, yang karena sedang butuh orang untuk membantu dalam pengelolaan klub malamnya, Tomasz pun mengajak Yuli untuk bekerja di klub malam tersebut. Tak hanya itu saja, Tomasz pun mendatangi tempat latihan milik mantan pelatihnya yang selepas Tomasz pensiun, kini tempat si pelatih menjadi sepi pengunjung, sehingga untuk membantu perekonomiannya, Tomasz mengajak si pelatih untuk bergabung di klub malamnya sebagai kepala keamanan untuk menjaga klubnya dari orang-orang yang rese. Młodszy już nie będziesz. Gówno rozumiesz? Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Tomasz Bartkowiak dan berkenalan dengan seorang pebisnis besar bernama, kita panggil saja si Bos, yang diketahui merupakan orang yang sangat berkuasa di kota ini dan sedang memiliki visi untuk membangun gedung-gedung tinggi di lahan yang masih ditempati warga sipil, di mana si Bos adalah tipikal orang yang kalau sudah ingin sesuatu harus dipenuhi gitu, harus ada, harus bisa, dan tidak suka dengan penolakan, sehingga ketika ada rekan atau bawahannya menentang keinginannya, maka si Bos tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. Karena masih banyak warga yang menolak penjual tanah mereka, si Bos pun membayar preman yang ternyata adalah si Codet dan kawan-kawan preman yang saat ini kebetulan sedang merusak toko milik pasangan kakek nenek, di mana toko mereka kebetulan berada di blok yang sama dengan klub malam milik Tomasz, sehingga tentunya Tomasz pun akan dipaksa juga untuk menjual tanah dan klub malamnya miliknya. Podpisuj to. Tylko nie usuń.
Berbeda dengan si kakek dan si nenek, Thomas didatangi oleh dua preman berdasi yang meminta tanda tangan persetujuan menjual klub malamnya, di mana Thomas tak sengaja menyadari nama perusahaan tersebut sama dengan nama perusahaan truk yang mengakibatkan kakaknya meninggal dunia, sehingga ketika Thomas curiga ada sesuatu di balik kematiannya, ia pun langsung membatalkan kesepakatan tersebut. Beralih ke kediaman si bos yang sedang memeriksa data lahan yang akan menjadi lokasi proyek besarnya, yang dari sebagian besar pemilik tanah hanya Thomas lah yang belum memberikan tanahnya, sehingga ia pun memanggil si Codet yang ternyata adalah keponakannya sendiri untuk memaksa Thomas agar menjual klub malamnya. Singkat cerita, diadakanlah sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar di kota ini, di mana Thomas dan Yuli terlihat hadir di sana untuk menyelidiki tentang perusahaan yang terlibat dalam kematian kakaknya. Yuli secara kebetulan berkenalan dengan salah satu bawahan si bos yang bernama, kita panggil saja Samsul, Om Samsul atuh. Ini babangusnya yang tertarik dengan kecantikan Yuli dan mengajaknya untuk kapan-kapan pergi karaoke, sehingga hal ini menjadi kesempatan emas untuk Yuli dan Thomas mencari tahu lebih dalam tentang seluk-beluk kebusukan perusahaan tersebut. Nie powinno mnie tu być. Nie zawiodłeś. Selesai pesta, Thomas dan Yuli buru-buru kembali ke klub yang di situ sudah ada si Codet dan geng premannya, bermaksud untuk mengobrak-abrik tempat ini. Namun dengan adanya sosok si pelatih yang nama dan keganasannya sudah tersebar di seluruh penjuru kota, membuat beberapa memilih untuk pergi daripada harus melawan si pelatih yang sudah siap berkelahi ini. Nie warto. Tak lama muncullah si rapper yang membuat kerusuhan waktu itu, di mana kini ia sudah eling dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Bahkan si pengawal sendiri pun baru tahu jika Thomas adalah sang juara MMA yang dulu sering lalu lalang di televisi, sehingga kedua belah pihak pun berbaikan dan mencoba memperbaiki situasi kemarin dengan cara klarifikasi bahwasannya insiden yang terjadi tempo malam hanyalah settingan untuk mempromosikan album terbaru dari si rapper ini. Bang. Tepat saat Thomas sedang mengobrol dengan si pelatih, tiba-tiba saja terjadi keributan di luar yang ternyata toko milik si kakek nenek ludes terbakar, dan tak lama muncullah panggilan telepon yang berasal dari si Codet mengatakan jika kebakaran tersebut adalah ulahnya, yang jika Thomas tidak ingin klub malamnya bernasib atau mengalami hal serupa, maka segeralah jual klub malam tersebut. Dan kita akan diperlihatkan dengan sosok si Codet yang sebenarnya tidak pantas disebut petarung MMA. Lebih pantas disebut atau dicocok sebagai seorang preman kejam yang tak berperasaan ketika dia membunuh dua warga yang diduga menolak menjual tanahnya. Yang alasan kenapa si Codet tidak melakukan hal serupa kepada Thomas adalah karena nama Thomas terlalu dikenal banyak orang, sehingga akan cukup sulit baginya melakukan treatment yang sama kepada orang yang dikenal orang banyak. Suatu hari ketika Thomas dan Yuli sedang kencan di luar, muncullah beberapa preman suruhan si Codet yang mendatangi klub tepat saat hanya ada si pelatih sedang sendirian. Di momen seperti ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh si pelatih yang pada dasarnya memang suka berkelahi dan memacu adrenalinnya sendiri. Sial bagi si pelatih, malam ini mungkin adalah malam yang cukup apes karena satu preman berhasil menikam perutnya. Dan ketika Yuli dan Thomas muncul, para polisi enggan menangani kasus ini dikarenakan seluruh penegak hukum di kota ini lebih memihak kepada si bos besar yang setiap bulan rutin membayar upeti. No ktoś się z państwem skontaktuje. Keesokan malamnya, Thomas dan Yuli terlihat berada di klub yang masih sepi pengunjung gara-gara kejadian kemarin. Yang tepat saat Thomas baru saja pergi keluar untuk membeli garpit, muncullah si Codet yang langsung nyerenteng, memukul dan mencekik si Yuli, dan tiba-tiba Osobiste. ya, Thomas kembali ke klub setelah dia lupa tidak bawa dompet dan bermaksud meminjam 100 pada Yuli, di mana momen ini menjadi kesempatan emas untuk Thomas membalas kekalahannya 6 bulan yang lalu, yang ternyata kemenangan si Codet pada pertandingan terakhir hanyalah kemenangan palsu. Si Codet dengan jujur mengatakan jika pertarungan tersebut sudah disetting, air yang Thomas minum ternyata sudah diisi dengan obat bius dan wasitnya juga sudah disuap, sehingga hal itu semakin membuat Thomas murka dan semakin membuatnya berambisi untuk menghabisi si Codet malam ini juga.
Dan ya, si codet pun mati setelah Thomas menggunakan serangan mematikan, di mana Thomas dan Yuli segera mendatangi si Om Samsul yang kebetulan berniat untuk kabur dari si bos. Yang tepat saat si Om akan buka suara dan menjelaskan semuanya, muncullah si bos bersama antek-anteknya yang berhasil melumpuhkan Thomas Yuli dan mengikat Thomas di atas kursi. Mengetahui Samsul bawahannya akan kabur dan lepas tangan dari proyek ini, si bos yang marah pun langsung membunuhnya saat itu juga. Lantas membawa Yuli pergi bersamanya, sementara Thomas dibiarkan berada di sana bersama dengan seorang penjagal yang ditugaskan untuk mengeksekusi Thomas dan membuatnya seolah menjadi pelaku atas kematian Samsul. Yang ketika si penjaga sedang memilah dan memilih sajam yang akan digunakan, tiba-tiba ya, muncullah si pelatih yang datang menolong, di mana mereka berdua segera meluncur ke tempatnya si bos yang saat ini sedang menawan Yuli bersamanya. Dengan kemampuan bertarung yang mereka berdua miliki, tak sulit bagi Thomas dan si pelatih untuk melumpuhkan beberapa penjaga di rumah si bos sehingga tepat saat si pelatih sedang sibuk bersama para penjaga di luar, Thomas sendiri masuk sendirian menyelamatkan Yuli tepat saat si bos memutuskan untuk turun tangan sendiri, sehingga keduanya pun melakukan pertarungan tidak terlalu sengit dengan si bos yang menggunakan barang dalam duel tersebut. Dan sudah pasti pada akhirnya Lalakonlah yang selalu menang, yang dengan durasi pendek dan alur cerita yang kurang menantang, Thomas akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada si bos. Dan tentunya tempat latihan si pelatih kini tiba-tiba berkembang dan rame kembali pengunjung. Sementara untuk klub malamnya, Thomas sadar jika klub malam itu adalah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang minum khamr dan banyak orang yang kehilangan kesadaran. Sering terjadi keributan, banyak pelaku kemaksiatan, sehingga ia pada akhirnya memutuskan untuk menutup klub malam tersebut, menjual tanahnya kepada orang yang tepat dan menggunakan uang hasil jual klub itu untuk modal membangun usaha baru, yakni tempat karaoke dengan judul Family Karaoke, tapi menyediakan minuman beralkohol dan pemandu lagu di dalamnya. Loh, All'epoca andavo in forma no? No.